Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilayanta maksudi warito kata lupi. Dulur, ayo selalu jaga kesehatan, kondisi daya tahan tubuh kita itu jaga, banyak makan, banyak minum yang berprotein. Ingat, jangan lupakan air panas, baik sekali buat kesehatan. Wah, teman-teman sekalian, barusan saya dikirimi seorang teman yang pedulinya luar biasa kepada umat Islam. Ketika ada seorang muslim yang kena wabah kemudian meninggal di rumah sakit. Dari situ saya lihat memang acara memberikan suatu penghormatan terakhir juga kurang layak saya rasa. Akan tetapi saya juga tadi sempat punya pemikiran mau berontak, unjuk rasa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah memberi suatu pengingat tentang hadis Rasulullah, yaitu apabila seorang muslim kena wabah suatu penyakit, maka muslim tersebut ketika meninggal dinyatakan mati syahid. Sedangkan kalau kita melihat suatu riwayat, seorang mati syahid dalam peperangan tanpa dimandikan jenazahnya dan lengkap pakaiannya dan pedang dan semuanya itu langsung dikuburkan, semuanya akan menjadi saksi dan tergolong syahid. Juga demikian, kalau wabah ini yang menghantarkan kita, yang kena wabah, artinya yang nggak nantang ya, mentang-mentang kita tahu ada hadis demikian, kemudian ada orang kena wabah, kita datang agar tertular, kemudian kita harap mati syahid, itu nggak syahid, sangit, bunuh diri namanya. Nah, jadi begitu juga dengan di rumah sakit. Bila di rumah sakit yang memandikan tersebut nggak berani dan sebagainya, kemudian diberi kafan yang ala mereka yang di rumah sakit, karena memang itu peraturan dari pemerintah, protokol pemerintah yang harus diwajibkan demikian, kita juga wajib patuh, karena Rasulullah sendiri juga mengatakan harus patuh kepada pemerintah. Saya yakin juga dari hadis ini, apapun yang dilakukan tujuan kita adalah ridhonya Allah. Ayo kita patuh pemerintah agar kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian apapun yang dilakukan di rumah sakit untuk membungkus, mengkafani jenazah yang diambil oleh Allah dalam keadaan mati karena wabah, insya Allah dan saya yakin itu semua halal, boleh dilakukan. Kenapa? Kalau kita mandikan di rumah, akibatnya kita pikir, kita memandikan, hati kita pas enggak? Kemudian setelah memandikan, kita tetap sehat enggak? Tertular enggak? Bila kita memandikan, akibatnya tertular dan menimbulkan mudarat yang lebih besar, hendaklah jangan, sudahlah. Ayo kita bikin adem ayem pemerintah, kita dukung kegiatan pemerintah dan bikin ayem adem masyarakat. Dan dengan harapan, dengan video ini teman-teman, para kiai, para ustadz, ayo dibikin adem negara ini, ayo dibikin adem lingkungan ini, ayo dibikin adem hati kita, hati keluarga kita, sehingga meningkatkan imun daripada jasad kita, meningkatkan imun daripada keimanan kita. Itu pendapat saya, Salam seduluran selawase wong bodo pondok budi. Assalamualaikum.